sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian identitas nasional. Identitas nasional ialah hal yang mendasari suatu negara dan menjadikannya beda dari negara lain. Identitas nasional menggambarkan siapa diri kita sebenarnya. Dapat kita simpulkan bahwa identitas nasional ialah suatu penanda atau jati diri suatu bangsa yang dapat membedakan ciri khasnya dengan bangsa lainnya. Karena ciri khas suatu bangsa terletak pada konsep bangsa itu sendiri. Pengertian identitas nasional menurut para ahli. Yang pertama, menurut Dean Mix dan Sandra M. Mereka berpendapat bahwa identitas nasional yaitu suatu bangsa yang memiliki bangunan politik berwujud ketentuan-ketentuan perbatasan teritorial pemerintahan yang sah, serta pengakuan dari bangsa lain dan sebagainya. Yang kedua, menurut Toyanbi, identitas nasional ialah sebuah tingkat lokal jenius suatu bangsa dalam menghadapi tantangan dan respon. Jika tantangan itu besar namun responnya kecil, dapat dipastikan bangsa itu akan punah. Namun sebaliknya, jika tantangan itu kecil dan responnya besar, bangsa itu akan dapat berkembang. Yang ketiga, menurut Kunto Wibisono, dia berpendapat bahwa identitas nasional yakni semua manifestasi dari nilai dan budaya yang tumbuh dan berkembang pada aspek kehidupan sebuah bangsa dan negara, dengan ciri khasnya sendiri yang akan membuatnya berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Yang keempat, menurut Berger, dia berpendapat bahwa identitas nasional merupakan segala ideologi kapitalislah yang akan menjadi penguasa dunia, serta akan mengubah masyarakatnya satu persatu hingga menjadi sistem nasional yang bisa menentukan nasib bangsa-bangsa di sektor politik, budaya, maupun sosial. Yang kelima, menurut Quernian Manteng, dia berpendapat bahwa identitas nasional adalah untuk mengatur mengenai kewarganegaraan sebagai suatu konsekuensi langsung dari perkembangan nasionalisme. Bahasan selanjutnya adalah hakikat identitas nasional, di mana dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila. Berikut ini faktor hakikat identitas nasional. Yang pertama adalah primordial. Primordial memiliki ikatan kekerabatan darah atau keluarga. Yang kedua, sakral, dapat berupa agama yang dianut oleh masyarakat. Yang ketiga, pemimpin atau tokoh, di mana pemimpin atau tokoh itu dihormati dan disegani oleh masyarakat. Yang keempat, kesatuan dalam pluralitas kehidupan atau Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima, perkembangan ekonomi dapat melahirkan sebuah pekerjaan atau profesi. Yang keenam, kelembagaan dapat berupa pengadilan atau partai politik. Selanjutnya, karakteristik identitas nasional merupakan sifat yang terbentuk secara natural atau alami. Di bawah ini merupakan karakteristik identitas nasional. Yang pertama, kesatuan Indonesia. Indonesia adalah negara berpulau terbesar di dunia. Yang kedua, persamaan nasib. Sejarah Indonesia menyebutkan bahwa negara ini adalah negara dengan masa penjajahan yang paling lama. Dan yang terakhir adalah keinginan untuk merdeka, di mana warga negara memiliki keinginan yang sama, yaitu ingin terbebas dari penjajahan baik berbentuk fisik atau mental. Saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur pembentuk identitas nasional. Jika kita berbicara mengenai unsur-unsur identitas nasional, maka kita akan mengetahui apa saja sebetulnya hal yang menjadikan Indonesia itu berbeda dengan negara lain. Unsur-unsur identitas nasional Indonesia juga akan merujuk pada suatu bangsa yang majemuk. Kemajemukan itu merupakan gabungan unsur pembentukan identitas nasional, meliputi hal-hal di bawah ini. Yang pertama, suku bangsa yang beragam. Bisa kita bayangkan berapa banyaknya suku di Indonesia yang sangat beragam, mulai dari ujung Sumatera hingga ujung Papua.
Bahkan tercatat bahwa terdapat 300 kelompok etnis atau suku bangsa. Banyak sekali bukan? Yang kedua yaitu kebudayaan yang multikultural. Tidak ada yang tahu bahwa kata budaya adalah sebuah kata serapan dari bahasa Sanskerta, yakni budaya. Kata tersebut adalah bentuk jamak dari kata budi yang memiliki makna akal. Bisa kita tarik kesimpulan bahwa budaya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan budi serta akal manusia. Kebudayaan yang ada di Indonesia itu sangatlah unik, beragam, dan memiliki ciri khas masing-masing. Juga merupakan warisan nenek moyang yang harus kita lestarikan hingga kapanpun. Jangan sampai budaya Indonesia malah luntur dan tergerus tergantikan oleh budaya asing. Unsur identitas nasional yang selanjutnya yaitu kebebasan beragama. Dalam dasar negara yakni Pancasila, sila pertama menyebutkan ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini menyimpulkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan serta nilai keagamaan. Di Indonesia sendiri, terdapat 5 macam yang paling banyak diyakini oleh warganya, yakni pertama Islam, kedua Protestan, ketiga Katolik, keempat Buddha, dan yang kelima Hindu. Setiap agama harus menjunjung tinggi nilai toleransi antara umat agama lainnya. Walaupun Indonesia adalah negara dengan mayoritas warga Islam, namun bukan berarti agama lain kurang dipandang. Justru, Islam adalah agama yang sangat tinggi menjunjung setiap perbedaan yang ada dalam beragama. Yang keempat, keanekaragaman bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang paling mudah serta paling umum dipakai oleh manusia. Bahasa dapat secara lisan, tulisan, atau juga isyarat, agar mempermudah orang memahami apa yang kita maksud. Bahasa ini menjadi identitas nasional yang harus kita banggakan, karena tidak semua negara di dunia ini memiliki beragam bahasa seperti di Indonesia ini. Agar tidak terpecah belah, maka ada satu bahasa ibu sebagai bahasa yang wajib, yang harus dipelajari oleh setiap warga negara Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Setelah kita tahu apa saja unsur-unsur pembentuk identitas nasional, sekarang kita melanjut ke selanjutnya, yaitu unsur-unsur identitas nasional. Ciri khas nasional Indonesia merupakan sebuah ciri-ciri yang bisa menjadi pembeda dengan negara lainnya. Identitas nasional Indonesia telah dibentuk, serta disepakati oleh para pendiri bangsa terdahulu. Identitas nasional Indonesia juga telah tercantum dalam Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 atau yang biasa kita kenal dengan UUD 1945. Pada pasal 35 hingga 36, identitas nasional juga menjadi sebuah penunjuk jati diri negara Indonesia. Di bawah ini akan saya sebutkan apa saja unsur-unsur identitas dari negara Indonesia. Yang pertama, bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua, bendera negara, yaitu bendera sangsaka merah putih. Yang ketiga, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, lambang negara, yaitu Pancasila. Yang kelima, lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Yang keenam, semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketujuh, konstitusi atau hukum dasar negara, yakni Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedelapan, dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Yang kesembilan, yaitu konsepsi wawasan Nusantara. Dan yang terakhir, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Sebelum kita lebih jauh mendalami, alangkah lebih baiknya kita ketahui dulu apa itu identitas nasional. Identitas nasional merupakan suatu konsep atau ciri khas yang dimiliki oleh suatu negara dan tidak dimiliki oleh negara lain, serta keberadaannya telah diakui secara sah oleh negara lain. Apa saja macam-macam identitas nasional? Yang pertama adalah bendera negara. Indonesia memiliki bendera merah putih
yang memiliki dua bagian warna, yaitu merah dan putih. Merah yang berarti berani, yang melambangkan tubuh manusia, dan putih yang berarti suci, melambangkan jiwa manusia. Keduanya saling melengkapi dan menyempurnakan serta mempersatukan bangsa Indonesia. Bendera merah putih pertama kali dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, yang dijahit langsung oleh Ibu Fatmawati, yaitu istri dari Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Yang kedua adalah bahasa negara. Indonesia memiliki bahasa Indonesia sebagai bangsa negara Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang berasal dari lumpur Melayu yang terus tumbuh dan berkembang sampai saat ini. Indonesia memiliki sangat luas sekali daerah dan tidak memungkinkan untuk tidak memiliki bahasa daerah. Maka dari itu digunakanlah bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diangkat pada tanggal 28 Agustus 1928 yang ketentuan-ketentuannya telah diatur pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 25 sampai Pasal 45. Yang ketiga adalah lambang negara. Indonesia memiliki lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Pada tanggal 13 Juli 1945, salah seorang anggota panitia yang bernama Pradha Rahab telah mengusulkan lambang negara, dan tercetuslah burung Garuda sebagai lambang negara pada kali itu dan sampai sekarang. Yang keempat adalah lagu kebangsaan. Indonesia memiliki lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Indonesia Raya sendiri diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman sebagai lagu kebangsaan serta identitas nasional bangsa Indonesia. Yang kelima adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 8 Agustus 1945 sebagai dasar hukum negara Indonesia serta identitas nasional. Yang keenam adalah kebudayaan daerah. Indonesia memiliki banyak sekali kebudayaan daerah, yang diantaranya adalah suku dan bahasa serta karya budaya yang berjumlah kurang lebih 1.340 suku dan 724 bahasa serta 7.241 karya budaya. Tentang identitas nasional, kita ketahui bersama di sini ada dua kalimat yang berbeda namun maknanya saling berkaitan, yaitu pertama identitas dan nasional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, identitas itu adalah suatu ciri-ciri ataupun keadaan khusus dari seseorang ataupun kelompok, bisa jadi kelompok. Jadi identitas itu ada ciri-ciri ataupun keadaan khusus dari seseorang. Selanjutnya nasional. Nasional itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri. Di suatu sifat kebangsaan nasional itu. Jadi bisa disimpulkan adalah identitas nasional itu adalah suatu ciri khusus dari suatu bangsa tersebut. Nah, di sini identitas nasional itu memiliki beberapa fungsi. Yang mana fungsinya ini yang pertama ialah sebagai alat pemersatu bangsa. Sangat jelas. Identitas nasional itu memang menjadi suatu alat pemersatu bangsa. Jadi apapun suku, ras, agamanya, kalau kita berada di satu bangsa, itu kita memiliki tujuan yang sama dan harapan ataupun cita-cita yang sama dalam suatu kebangsaan tersebut. Yang kedua yaitu sebagai pembeda dengan bangsa lain. Nah, memang sangat berbeda dengan bangsa lain. Bangsa Indonesia dengan bangsa Inggris, bangsa Eropa, bangsa Timur Tengah dan lain sebagainya itu sangat berbeda. Jadi identitas nasional itu sebagai pembeda suatu bangsa. Yang ketiga yaitu merupakan landasan negara. Dan yang keempat identitas negara tersebut. Lalu kita membahas tentang unsur-unsurnya. Apa saja sih unsur yang ada di
identitas nasional ini. Yang pertama itu yaitu adalah agama, yang kedua suku bangsa, yang ketiga kebudayaan, dan yang keempat bahasa. Agama menjadi salah satu hal yang menonjol juga untuk membedakan identitas nasional bagi bangsa-bangsa lain, suku bangsa, kebudayaan maupun bahasa, terutama. Saya akan membahas poin terakhir, yaitu unsur identitas nasional Indonesia berdasarkan undang-undang. Setelah kita membahas secara rinci mengenai identitas nasional Indonesia, nah sekarang ini kita akan membahasnya berdasarkan Undang-Undang tahun 1945. Tentunya undang-undang ini memiliki peranan penting karena undang-undang adalah salah satu dasar hukum negara ini. Adapun tentang unsur-unsur identitas nasional ini juga telah dimuat secara resmi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 35 sampai dengan 36C yang termasuk ke dalam identitas nasional Indonesia adalah sebagai berikut. Oke, yang pertama adalah dari pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa bendera negara Indonesia adalah sang merah putih. Yang nomor 2, pasal 36 menegaskan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia, bahasa yang mempersatukan kita semua. Mempersatukan kita semua dari beragama suku dan dari berbeda di Indonesia. Yang ketiga, pasal 36A menjelaskan bahwa lambang negara kita adalah Garuda Pancasila, sebuah identitas nasional yang sangat gagah dengan semboyannya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda walaupun tetap satu jua. Selanjutnya, nomor 4, pasal 36B menegaskan bahwa lagu kebangsaan Indonesia adalah Indonesia Raya. Yang nomor 5, dan di dalam pasal 36C memuat beberapa ketentuan pasal, setidaknya ada 5 ketentuan terkait identitas nasional yang telah disebutkan di pasal 35 sampai 36B. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.